Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam Jabatan pada LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 25022 010956. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video uji kinerja pada SD Negeri 2 Padang Tiji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, hari ini berjumpa lagi dengan Ibu untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak Ibu hari ini semuanya? Baik. Ya, jadi sebelum kita belajar, kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman artinya ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah kami rizki kepahaman. Amin. Baik anak Ibu, sudah rapi semua? Sebelum belajar kita duduk yang rapi supaya nanti saat Ibu menyampaikan pelajaran, anak Ibu dalam posisi semuanya rapi. Sudah rapi semuanya? Sudah. Jadi sebelum kita melanjutkan, Ibu absen dulu nih ya, biar Ibu tahu siapa yang ada yang tidak hadir. Ahmad Al-Ghazali, Ibu, Ashabul Hikmah, Ibu, Askal Askia, Diva Rahma, Ernest Marisa, Hafridal Arti, Ibu, Indra Danwati, Ibu, Khaira Latifa, Muhammad Iqbal, Noval Afkar, Rahmati, Rohal Yandira, Sarhan Islam, Selvia, Syahira, Zulfika. Baik, sudah Ibu absen. Sekarang untuk lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking dulu ya, biar kita semangat dalam belajar. Ya, 1, 2, 3.
Mari belajar zakat. Pengertian zakat. Secara bahasa zakat memiliki arti tumbuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan. Zakat yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau panitia zakat kepada 8 golongan penerima yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada fakir dan miskin yang ada di sekitar keluarga Upin dan Ipin. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. 6. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia yang lain. Demikianlah paparan tentang zakat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik, anak-anakku sudah menyaksikan? Sudah menyaksikan tentang penjelasan tentang zakat ya. Jadi sekarang anak-anak itu sudah menyaksikan materi sedikit tentang zakat. Coba ibu tanya sama Syahira, ada berapa nih golongan orang yang menerima zakat? Ada 8. Tepuk tangan Syahira. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya apa? Coba Khaira Latifah. Fakir ya, salah satunya fakir. Tepuk tangan tuh. Kasihan. Jadi tadi itu sudah kita saksikan ya materi tentang zakat. Ibu hanya sedikit menjelaskan kembali, menguatkan kembali. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang sudah sampai nisab. Ya. Makna sampai nisabnya lama kepemilikan harta itu kepada kita. Lama kepemilikan harta itu pada kita ya. Kemudian ada tadi kita saksikan beberapa contoh zakat ya. Contoh zakat ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Sudah dijelaskan tadi zakat mal berupa zakat harta. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat jiwa, membersihkan jiwa kita ya. Kembali kepada golongan-golongan yang menerima zakat, ada 8 golongan yang wajib menerima zakat atau yang berhak. Yang pertama ada fakir ya. Bagaimana pengertian orang fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta. Ya. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Yang kedua ada miskin ya. Miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak bisa mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Beda dengan fakir. Kalau fakir tadi tidak ada pekerjaan, sedangkan miskin ada pekerjaan tetapi tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian ada amil zakat. Apa itu amil zakat? Amil zakat yaitu panitia yang bertugas untuk mengelola
yang